dengan adalah P0 dikali XPO. Ingat berarti kalau fraksi pelarut berarti molnya pelarut dibagi mol pelarut atau mol terlarut dulu lah gitu ya. Jadi mol terlarut ditambah mol pelarut. Tapi jangan lupa ada faktor Van Hoff dalam sifat koligatif. Jadi yang terlarut tetap dikalikan faktor Van Hoff. Nah, ini adalah persamaan kalau ingin tekanan uap larutannya yang kita cari. Nah, ini sebenarnya rumusnya sama aja gitu ya. Kenapa? Karena ada kuncinya di sini. Kita ingat lagi, kalau fraksi terlarut ditambah fraksi pelarut itu akan sama dengan berapa? 1, Pak. 1, sip. Jadi kalau ingin fraksi terlarut berarti sama dengan 1 min 1 min XP. XP. Kalau ingin XP berarti 1 min XT. sip. Gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya secara persamaan sama saja gitu ya. Jadi ini tapi kalau secara besar angka pasti beda gitu ya. Tapi maksudnya persamaan itu lebih menghubungkan siapa yang berpengaruhnya di situ. Jadi kalau penurunan itu yang berpengaruh pasti jumlah yang terlarutnya. Kalau tekanan tetap adalah pelarutnya karena yang menguap adalah airnya. Nah, dari delta P, P dan P0 gimana hubungan di antara mereka? Nah, hubungan mereka itu adalah bahwa tekanan uap larutan itu adalah tekanan uap si pelarut dikurangi penurunannya. Atau boleh bahwa penurunannya itu adalah tekanan uap pelarut dikurangi tekanan uap larutan. Nah, ini adalah persamaan yang sama. Ya, kemarin kalau tidak salah baru sampai sini ya. Betul tidak? Kira-kira nih. Pertemuan pekan lalu sampai sini? Iya, Pak. Iya, sip. Dan ngebahas satu soal seingat saya, makanya kita mulur kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, saya ingatnya kita bahas satu soal. Nah, biar lebih paham lagi, kita bahas gimana soal yang lain yang berkaitan dengan penurunan tekanan uap ini. Ya, sebentar. Saya pilih soalnya dulu. Kira-kira nih soalnya yang seperti apa biar agak menantang dan berbeda. Kemarin itu kalau tidak salah yang C22H46 ya dalam CCL4 betul salah? Betul bukan? Kira-kira. Iya, Pak. Ya, nah jadi yang menantang sebelum menantang ini yang sederhana dulu. Jadi kemarin tuh harusnya ke sini dulu. Kemarin satu soal atau dua soal saya lupa. 1, Pak. Satu ya. Nah, berarti soal ini kayaknya belum. Sudah belum? Kayaknya belum. Belum ya? Belum. Ya, belum. Pak. Nah, sip, kita bahas yang soal yang ini yang sederhana. Nah, jadi ketika berbicara sifat koligatif itu punya clue tersendiri. Jadi dari 4 sifat koligatif itu dia punya kata yang berbeda-beda. Jadi kita udah tahu ini tuh akan tekanan uap atau nanti yang lainnya itu udah ada. Jadi taunya dari mana? Pasti dari pernyataan. Nah, pernyataannya seperti ini. Tekanan uap jenuh air murni pada suhu tertentu adalah sekian. Ingat lagi, kalau air ini sebagai terlarut atau pelarut biasanya? Pelarut, Pak. Pelarut. Kalau tekanan uap itu berarti dari pelarut pasti simbolnya P, P0 atau delta P? Pasti adalah P0 karena pelarut. Jadi P0-nya adalah 30 mm Hg. Gitu ya. Nah, kemudian pernyataan saja ini yang harus hati-hati. Penurunan tekanan uap jenuh larutan dengan fraksi mol sekian. Nah, pertanyaannya adalah si 0,05 itu menyatakan fraksi mol atau penurunan tekanan uap?
Simul, Pak. Fraksi mol, Pak. Fraksi mol. Dari si terlarut atau pelarut? Terlarut. Terlarut, Pak. Terlarut. Kenapa terlarut? Karena ada keterangan di sini ya. Fraksi mol CONH2 dua kali. Oh, dia pasti terlarut. Pasti XT-nya sama dengan 0,05. Dari sini sebenarnya apa sih yang kita cari? Fraksi mol pelarut, Pak. Delta, Pak. Yakin? Fraksi mol atau Delta. penurunan? Delta P. Delta P-nya. Karena Delta yang P. kita cari penurunan tekanan uap. Jadi kita cari delta P. Nah, gimana mencari delta P ini tadi? Delta P itu sama dengan, saya scroll ke atas dulu. Fraksi mol terlarut dikali tekanan jenuh, Pak. Sip. Gitu. Jadi P0 tekanan uap pelarutnya dikali fraksi terlarut. Nah, hati-hati selanjutnya apa? Ketika udah sifat koligatif, kita harus tentukan dulu si zat terlarut ini elektrolit atau non. Kira-kira nih kalau CONH2 dua kali. Kira-kira elektrolit atau non? CONH2 dua kali ini kita kenal dengan nama apa sih? Ada yang masih ingat? Urea, Pak. Sip, urea. Nah, urea ini elektrolit atau non? Kira-kira. Non, Pak. Non, sip. Non Jadi dia elektrolit. adalah non elektrolit, betul. Kalau non elektrolit berarti I-nya akan sama dengan berapa? 1, Pak. 1. Jadi ketika I-nya sama dengan 1 udah enak gitu ya. Jadi nggak perlu dibikin pusing. Nah, langsung aja masukkan berapa P0 di sini kan gitu ya. Nah, kira-kira berapa P0? Adalah 30 dikali XT-nya udah ada 0,05. Ini artinya sama aja 3 dikali 0,5. Sama dengan 1,5, Pak. sip, 1,5. Sehingga nomor 9 opsinya adalah A. Ya. Nah, ini kalau yang ditanyakannya delta P. Tapi sekarang saya pengen mengembangkan dari pertanyaan nomor 9 ini. Gimana kalau yang dicarinya adalah P? Gimana mencari P? Nah, kira-kira nih kalau pengen cari P-nya gimana? Bisa dua cara. Bisa menggunakan persamaan yang P0 kali XP atau P0 dikurangi delta P. Karena kita udah dapat delta P-nya. Bisa dua-duanya. Nah, tapi hasilnya harus sama. Jadi gimana cara ngitung P? P itu adalah berarti P0 dikali XP. Boleh cara ini dulu. XP-nya udah diketahui belum? Belum, Pak. Belum. Berarti kita cari XP dulu. Sama dengan? 1 dikurangi XT, Pak. Berapa kira-kira jadinya? 0,95 ya? 0,95, Pak. Sip. Jadi 0,95 dikalikan 30. Ya. Nah, ini sama aja dengan 3 dikali 9,5. 3 kali 5 itu pasti 15, simpan 1. 3 kali 9 itu 27 tambah 1, 28. Jadi 28,5. Nah, atau boleh cara yang kedua. Cara yang kedua itu sebenarnya paling mudah. Karena tinggal mengurangi aja. Kenapa mengurangi? Karena P itu sama dengan sebentar. Ya, P itu sama dengan apa? Bahwa tekanan uap pelarut murni dikurangi penurunannya. Berarti tinggal 30 aja dikurangi 1,5. Pasti hasilnya sama, yaitu 28,5. Ya. Nah, ini adalah tambahan pertanyaan. Karena hati-hatinya di sini. Di sifat koligatif delta P ini, yang pertama, sering kelirunya adalah kalian terpaku ada kata penurunan. Jadi ketika yang ditanyakannya tekanannya, yaitu P, selalu ngitungnya delta P. Nah, itu yang harus lebih teliti dan lebih hati-hati. Ya, khusus di sifat koligatif yang pertama. Nah, kalau yang nanti kedua ketiga relatif tidak terlalu banyak
pengecohnya, tapi tetap harus hati-hati. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan soal yang lain. Nah, kira-kira ini ada soalnya sama nggak ya? Ya, sama. Nomor 11. Ya. Tekanan uap jenuh air murni pada suhu tertentu adalah 32 mm Hg. Jika ke dalam 0,8 mol air dimasukkan 0,1 mol NaOH, maka tekanan uap jenuh larutan tersebut adalah kira-kira nih. Ada yang bisa ngerjain dulu? Kira-kira ada yang mau bisa ngerjain dulu? Atau mau nyoba dulu? Atau udah nyoba? Kira-kira jawabannya Mau berapa? nyoba dulu, Pak. Boleh, silahkan. Gimana caranya? Saya kasih waktu. Boleh? Boleh, Pak. Sip. Saya kasih waktu 3 menit. Silakan. Kira-kira kalau ada soal seperti ini gimana nih? Tapi sebelum saya lanjutkan, kalian udah dapat bukunya belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya? Nah, kira-kira gimana nih kalau udah dapat bukunya? Enak kan? Tinggal langsung kerjain di situ boleh? Atau di buku catatan kalian juga boleh. Nah, khawatirnya belum dapat, bingung ini dapat dari mana sih? Gitu ya. Silakan. Kira-kira kalau ada soal seperti ini, gimana cara ngerjain? Apa yang diketahui? Apa yang ditanyakan? Kalau udah dapat, silakan sampaikan. Berapa jawaban yang kalian udah dapatkan? B, Pak. Berapa? B. B atau D? B. B. Badak. Badak. Badak atau Bogor atau Bandung, sama aja berarti ya. Nah, 25,60. Betul? Iya, Pak. Iya. Kira-kira yang lain? Sama beda jawabannya tuh. Dengan siapa barusan? Hasan, Pak. Hasan. Iya, sip. Dengan Hasan. Kira-kira nih dari Aura, Aliyah, Afifah, atau Aileen, atau Altaf, Alia, Angela, Anthony, kemudian Arya, Benjamin, Brando, Cecilia, Dava, Deo, Dion, Eisa, Kaiseta, Maliki, Marvel, Dava, Muhammad Dava, Zidan, Mutia, Nabila, Putra, Salsa, Saima, Usama, Valencia, Sebastian, dan Cecilia. Kira-kira nih jawaban kalian kalau udah nyoba atau lagi nyoba, kira-kira jawabannya akan sama atau beda dengan Hasan barusan? Katanya Hasan 25,60 mm Hg. Ya, kira-kira sama beda? Caranya gimana, San? Biasa bantu nulis. Yang 32 kalikan 32. 0,1 kali 2 per 0,8 tambahkan 0,1 kali 2. Ah, kenapa bisa gitu, San? Itu NaOH-nya, OH-nya dia punya ada 2. Dia punya faktor Van Hoff. Iya, sip. NaOH itu berarti kita harus cek dulu kan, dia elektrolit atau non? Si NaOH nih, elektrolit atau non? Ada yang masih ingat? Elektrolit. Elektrolitnya kuat atau lemah? Kuat. Kalau elektrolit kuat, pasti terionisasi sempurna. Menjadi ionnya apa aja? Ada Na plus dan OH-. Nah, sehingga ada berapa ion? Ada 2. Jadilah N sama dengan 2. Kalau masih bingung kenapa N-nya 2? Caranya mudah. Na plus itu ada 1, ingat angka depannya aja ya. Kalau nggak ada itu pasti 1. OH- ada 1, jadi 1 tambah 1 pasti 2. Karena elektrolit kuat bahwa I sama dengan N, maka I-nya akan sama dengan 2. Nah, hati-hati. Ketika dia elektrolit I-nya pasti tidak sama dengan 1, hati-hati dalam proses
menghitungnya. Ya. Nah, kita buktikan nih, jawaban Hasan benar nggak 25,6? Nah, yang dicarinya siapa di sini? Adalah tekanan uap jenuh larutan. Kalau tekanan uap jenuh larutan, simbolnya apa? P, Pak. P-nya, betul. Jadi P itu sama dengan, tadi betul Hasan, bahwa P0 P0 dikurangi dikali, delta P. delta P-nya udah ada belum? Belum, Pak, belum. Belum. Maka lebih mudah mending P0 dikurangi atau P0 dikali? Kali, Pak. Dikali. Kali siapa? XP, Pak. Tekan jadi P4.